Selamat pagi Pak Dodi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar itu hari ini mendung tapi hati tetap cerah. Alhamdulillah. Ada apa ini kok? Tumben sekali kok meminta kita untuk bisa sharing ini. Ada masalah apa Pak Dodi yang bisa Ini secara diceritakan? wajah saya sudah sedih Bu ini. Sedih Pak? Kalau sedih itu pasti ada permasalahan yang mengganjal di kaki saya, di hati Bu. Di hati. Itu begini Bu. Dan ya juga begitu. Bagaimana Pak? Ini kalau saya bercerita kan keinginan saya, tujuan saya kan permasalahan dapat selesai. Iya. Permasalahan saya dapat selesai dan saya mendapatkan solusi dari diskusi kita kan seperti itu gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk pertemuan kita kali ini? Begini Bu, ini saya punya persoalan yang panjang kali lebar Bu. Jadi kalau rumusnya itu rumus matematika, tapi kalau dinarasikan menjadi rumus bahasa Indonesia, makanya kadang saya juga bingung Bu. Bingungnya gini, saya punya anak didik, Tika tentu punya anak didik. Selain saya di sekolah sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga dipercaya menjadi wali kelas kelas 9. Di wali kelas kelas 9 itu muridnya tidak banyak, tidak ada 20 siswa. Hanya berapa Bu? Tidak tahu kan jenengan? Tidak tahu Pak. Berapa Pak jumlahnya Hanya- kira-kira? Berapa ini Bu? Ya, Berapa Pak? betul. 7? 7 siswa? 18 siswa. Oh 18. 18 siswa. Itu 18 siswa itu terdiri dari putra dan putri. Yang menjadi permasalahan itu anak putri. Anak putri itu hanya berapa ini Bu? 7? 9 siswa. 9 siswa itu juga sudah bermasalah Bu. Mungkin gurunya karena apa ya, wali kelasnya bagaimana gitu. Intinya ini ada permasalahan. Mereka sudah menjadi dua kelompok. Ada katakanlah ada kelompok A dan ada kelompok B. E. Berarti seperti itu. A dan B kan. Nah, kelompok A dan kelompok B itu tidak rukun Bu, tidak bisa menyatu. Kira-kira kenapa Kak bisa seperti itu ya Pak? Nah, maka dari itu pada suatu siang mungkin di Senin Kliwon atau apa, saya tanya ke murid saya yang lain. Murid saya yang lain tanya, ini kenapa? Kenapa kok bisa ada permasalahan? Ini saya lanjutkan enggak Bu ini? Saya lanjutkan. Saya lanjutkan itu ternyata saya tanya itu ada entah salah pahaman atau memang disengaja menjadi salah paham Antara kelompok A dan kelompok B. iya. Menurut versinya kelompok A ini versi dulu Bu ya. Iya Pak. Kelompok A ini kelompok B itu memfitnah kelompok A, gembosi, tahu gembosi ya? Gembosi Iya. ban sepeda motornya kelompok B, salah satu kelompok B. Iya. Nah, kelompok B ini melaporkan juga ke orang tua mereka. Dan kelompok A merasa difitnah karena versinya kelompok A mereka tidak melakukan. Ketika itu saya tanya, kalau seingat saya itu Senin Kliwon. Nah, ketika saya konfirmasi ke kelompok B, itu saya tanya Selasa Wagenya. Nah, Selasa Wage. Itu kelompok B itu kalau di kelas kelompok A sering melakukan sindiran-sindiran terhadap kelompok. Nah, dua-duanya ini terlukai semuanya dan merasa dilukai perasaan. Bukan secara fisik tapi secara psikis. Akhirnya saya sebagai wali kelas 9 bingung Bu. Makanya saya menghadap Bu Ika, mungkin diskusi dengan berdiskusi akan mendapatkan alternatif solusi-solusi permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu Bu Ika. Kalau dari Pak Dodi sendiri itu kira-kira apa yang sudah Pak Dodi lakukan untuk seperti menyelesaikan permasalahan antara si A dan si B ini tadi? Kalau yang sementara Bu, sementara baru saya tanyakan. Makanya saya masih bingung, saya tanyakan dari dua belah pihak antara kelompok A dan kelompok B. Ketika saya curhati oleh kelompok B, saya sampaikan ke
kelas maupun ke kelompok A. Ketika tidak di dalam kelas, kalian jangan melakukan sindiran-sindiran di dalam kelas. Tapi kelompok A langsung menjawab, "Lah Pak, saya difitnah Pak." Seperti itu. Sementara seperti itu. Berarti sudah ada usaha dari Pak Dodi ya untuk menyelesaikan itu. Sudah ada Anak-anak. usaha. Kemudian Tadi kira-kira yang saya sampaikan dalam tanda kutip mengidentifikasi masalah. iya, sudah ada sudah. proses identifikasi masalah. Kemudian kira-kira langkah apa yang akan Pak Dodi terapkan untuk yang bisa Anda terapkan lagi ke mereka supaya mereka sudah tidak seperti itu lagi, Pak? Ya, kalau seandainya keinginan saya itu mempertemukan. Jadi mereka saya temukan dalam satu tempat. Secara keseluruhan, kalau bisa keseluruhan. Jadi ada kelompok A juga ada anggotanya. Kelompok B ada anggotanya karena ini bukan individu, Bu. Iya. Tapi sudah pihak, ya ada pihak B. Saya pertemukan, nanti keluh kesahnya saya terima, saya tampung, baru saya memberi penjelasan bahwa itu tidak baik, bahwa hal tersebut bukan mencerminkan seorang murid yang baik. Itu opsi A, Bu. Untuk opsi berikutnya, kalau kelompok A dan kelompok B tidak bersedia secara keseluruhan, ya, saya berpikir perwakilan, Bu, perwakilan dari kelompok A dan perwakilan dari kelompok B yang mewakili mereka. Jadi nanti kelompok A saya minta ini yang ditunjuk siapa untuk mewakili kalian untuk melakukan cross check. Kelompok B juga siapa yang ditunjuk menjadi perwakilan mereka, saya pertemukan nanti apa sih keluh kesahnya. Seperti itu juga. Karena tadi Pak Dodi bilang ini kan sudah sampai ke orang tua mereka ya Pak. Yang kelompok B, Bu. Kira-kira Pak Dodi sudah mengklarifikasi atau apa tindakan Pak Dodi ke orang tua mereka, Pak? Ini masih dalam kategori sepihak, klaim sepihak dari kelompok A. Jadi penjelasan dari kelompok B belum saya terima secara lengkap. Apakah memang benar mereka melibatkan orang tua mereka atau tidak? Nah, seandainya kok memang benar melibatkan, saya perlu mengklarifikasi. Klarifikasi itu soal kebenarannya, apakah kelompok A memang benar melakukan penggembosan atau tidak. Seandainya melakukan, berarti saya mewakili murid saya meminta maaf kepada orang tua kelompok A. Seandainya tidak, saya klarifikasi bahwa mereka tidak melakukan penggembosan karena tidak ada bukti yang memperkuat tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Hanya saja memang data yang saya terima belum sepenuhnya, belum komprehensif, belum menyentuh. Valid ya Pak ya. Betul. Apa yang sudah jenengan identifikasi sudah jelas, kemudian langkah-langkah jenengan juga sudah mulai terpetakan, harus begini-begini. Semoga saja kedepannya nanti bisa menjadi langkah terbaik untuk menyelesaikan ini, Pak. Terus saya mau tanya, Pak, kira-kira apakah nanti langkah yang jenengan lakukan ini bisa diterima dengan anak dengan kondisi masing-masing kelompok itu, Pak? Nah, itu memang cara dari ilmu komunikasi memang harus secara persuasif. Memang kita harus bertindak netral. Netral berarti memang mereka itu bagian dari kita. Kita niatnya ada niat tulus untuk memperbaiki pertemanan mereka, tidak ada niat lain. Jadi tidak ada yang lebih disalahkan atau dibenarkan ya, yang tidak dibela dan tidak disalahkan. Jadi kita mencari solusinya itu tanpa memihak dari kelompok mana. Seperti itu, Bika. Kira-kira kapan ini, Pak, dengan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah menjadi rencana Anda ini? Ya, penerapan itu tentunya menurut saya secepatnya. Hanya saja secepatnya ini kami terganggu karena ada sumatif akhir semester. Ini hari Senin, Selasa, ini hari Selasa sampai hari Sabtu masih ada agenda sumatif akhir semester.
Jadi Senin depan saya langsung akan melakukan tindakan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu sudah secepatnya Bu, karena saya tidak ingin mengganggu mereka dalam minggu ini. Mereka fokus belajar untuk menghadapi summative akhir semester ini. Seperti itu Bu Ika. Iya, langkah-langkah yang jenengan akan terapkan itu menurut saya juga sudah sangat bagus sekali Pak. Semoga saja ke depannya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak dan jenengan juga di sekolahan. Semangat Pak Dodi untuk tetap Ya, semangat Bu, ini wajah saya agak lumayan sudah tidak sedih lagi seperti tadi, karena memang diskusi yang positif seperti ini memang saya butuhkan Bu, saya perlukan, karena juga sharing itu untuk hal yang positif tentu saja menurut saya perlu terus dilanjutkan seperti itu. semoga kedepannya lain waktu saat kita ketemu atau kita berkabar, saya sudah mendapatkan kabar baik, ternyata sudah terselesaikan dan sudah ada progres yang lebih baik lagi ya Pak Nanti ya. memang rencana saya seperti itu Bu, jadi nanti kalau saya pertemukan mereka di rencana saya tadi, terus perkembangannya bagaimana, nanti saya bisa berkonsultasi lagi dengan Bu Ika, baik secara daring ataupun luring. Kalau luring memang tidak memungkinkan, berarti nanti secara daring bisa saya konsultasi dengan Siap Bu Pak, Ika. Nanti saya mohon tunggu bantuannya, mohon masukannya dari Bu Ika untuk permasalahan saya. Seperti itu Bu. saya tunggu kabar baiknya Pak. Apakah dari setelah sekian banyak langkah-langkah itu Pak, saya ingin tahu kira-kira itu ada hambatan apa Pak kira-kira nanti yang Hambatannya itu rasa keegoisan di antara mereka, bukan semuanya ya Bu. Mungkin ada satu dua salah satu putri personil ya, hasil murid saya itu yang egois. Jadi memang saya harus ekstra melakukan pendekatan persuasif untuk mereka mau menurunkan egonya. Menurunkan egonya, saya harus menyampaikan kalian sudah berteman bertahun-tahun, kalian dulu juga akrab. Nah, itu harus saya sampaikan ke mereka agar mereka tahu hakikat dalam hidup itu bukan mencari musuh tapi mencari teman. Seperti itu Bu, memang saya harus menetralkan kondisi mereka agar mereka sadar bahwa di dunia itu kita harus menjaga silaturahmi. Seperti itu Bu Ika. siap-siap, sudah mantap sekali Pak. Ya, Karena alhamdulillah ini. waktu kita juga masih ada agenda yang lain, mungkin Hmm. saya siap menunggu kabar dari Bapak ke depannya. Bagaimana tentang permasalahan yang Anda hadapi ini, apakah langkah-langkah yang sudah panjenengan siapkan itu bisa berhasil diterapkan atau bagaimana? Saya tunggu kabarnya Pak. Siap. Mungkin nanti saya bisa jadi pembelajaran juga bagi saya. Siapa tahu nanti saya menemukan permasalahan yang sama seperti yang Anda hadapi, sehingga saya juga bisa mengatasinya dengan cara-cara yang sudah Anda terapkan. Terima kasih waktunya Pak Dodi. Saya justru mengucapkan banyak terima kasih ke Bu Ika, karena berkat masukannya saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan alternatif jawaban tentang permasalahan saya. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dodi, Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Ali. Ya, kelihatannya saya dengar tadi panjenengan melakukan proses coaching ini, nggih. Nggih, proses Betul coaching. sekali, Pak. Ada masalah ya Pak Dodi ya? Betul Pak. Betul ya. Masalah. Bu Ika, saya mau tanya kepada panjenengan. Saya ingin panjenengan menilai performa panjenengan pada saat jenengan melakukan proses coaching ke Pak Dodi tadi seperti apa itu, Bu Ika? Iya, terima kasih Pak. Saat proses coaching tadi, sepertinya kita sudah bisa saling terbuka satu sama lain. Pak Dodi bisa mengutarakan permasalahan apa yang sedang dihadapi, dan saya juga bersedia sebagai pendengar yang aktif, Iya. sehingga saya bisa mengetahui masalah apa sih yang dihadapi Pak Dodi ini, kemudian apa saja yang sudah Pak Dodi terapkan, misalkan langkah-langkah apa nanti yang akan disampaikan Pak Dodi, apa yang akan diterapkan Pak Dodi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi beliau ini. Iya. Terus apa yang bisa membuat
Bu Ika yakin bahwa atau Bu Ika bisa menilai seperti itu kepada yang Pak Dodi tadi pada saat permasalahan Pak Dodi, yang bisa Anda nilai, yang bisa Bu Ika nilai dari permasalahan itu apa? Saya yakin Pak Dodi ini bukan seorang guru yang tidak peduli dengan muridnya, Iya. tentu tidak Pak. Saya yakin permasalahan apa yang dihadapi muridnya oleh Pak Dodi di sekolah ini tentu saja akan menjadi masalah bagi beliau. Iya. Nah, Iya. Dari Betul situ sekali. saya tahu Pak Dodi juga mendapatkan beban. Kok ada masalah seperti ini sehingga muridnya ada kesalahpahaman antara kedua belah Ada muridnya yang ini tidak, ya. ya. Jadi Di begitu. sana Pak Dodi juga berperan. Kok ada masalah di antara anak-anak saya sebagai seorang yang dipercaya oleh anak-anak, Pak Dodi setidaknya punyalah cara langkah-langkah Cara-langkah. bagaimana untuk mempersatukan kembali mereka sehingga masalah yang ada itu tersingkirkan. Dapat terselesaikan ya Bu. Iya betul. Setelah saya mengamati tadi proses coaching yang sudah jenengan lakukan antara Pak Dodi sama jenengan, saya sudah menilai panjenengan melakukan proses coaching sudah baik. Permasalahan diwujudkan oleh Pak Dodi, jenengan juga sudah punya solusi. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana pendapat Anda setelah mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi? Saya senang sekali Pak Dodi mengajak saya coaching seperti ini Pak. Selain saya juga bisa menggali apa sih yang harus dilakukan Pak Dodi. Sebenarnya solusi ini muncul dari Pak Dodi sendiri. Oh gitu ya. Saya hanya mencoba untuk menanyakan kira-kira ya. apa sih Pak yang harus Iya, jenengan iya. lakukan. Nah, dari situ mungkin yang awalnya Pak Dodi beliau belum, ternyata saya harus seperti ini. Nah, padahal beliau bisa memunculkannya Iya. sendiri. Nah, mungkin itulah manfaat dari kita Iya, coaching saat ini iya. Pak. Iya, betul Bukan sekali. dari pihak lain, tetapi bisa juga solusi itu datang dari dia Iya. sendiri. Meskipun Iya. mungkin saya di sini juga bisa memberikan masukan solusi atau bagaimana, tapi setidaknya saya bisa lah membantu Pak Iya, Dodi untuk menyelesaikan betul sekali. masalahnya sendiri. Setelah kegiatan coaching ini Bu, mungkin kedepannya nanti Bu Ika inginnya nanti ada tindakan atau tindak lanjut seperti apa Bu kepada Pak Dodi ini? Paling tidak lain waktu, entah beberapa hari ke depan, saya akan menanyakan ke Pak Dodi, bagaimana Pak progres tentang permasalahan yang kemarin kita bicarakan Iya. ini, apakah sudah ada penyelesaiannya ataukah sudah ada progresnya, kemudian kira-kira langkah-langkah yang kemarin jenengan siapkan ini sudah Iya. terlaksana dan sudah bisa menyelesaikan atau tidak. Nah, itu ya Pak nanti yang saya tunggu dari Pak Iya, Dodi. iya. Pak Dodi sudah merasa nyaman, nyaman, mengurangi beban dari 90% menjadi berapa Pak? ya ini saya hitung-hitung coba sebentar ya kalkulator Iya. mungkin 23% Pak. 23% ya. Sudah aman berarti Pak Aman, Dodi ya? aman. Terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah Bu Ika, Pak Dodi sudah merasa nyaman. Semoga proses coaching ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan performa kita. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Dodi, terima Yes. kasih Bu Ika. Terima kasih Nggih. juga Pak, terima kasih. Ini Assalamualaikum. boleh Pak minum Nggih, Silakan nggih, Pak diminum Nggih, Pak. terima kasih Pak. Pak.